Halo, balik lagi sama gua Riko di channel Riko Studio. Kali ini kita bakal bikin power supply variabel yang cukup murah dengan harga 30.000. Anda sudah bisa bikin power supply variabel. Bahan-bahannya yaitu satu itu namanya step down atau step up. Nih, ntar aja ya kita jelasin biar ngambilnya di atas. Oke, jangan lupa sebelum mulai video ini jangan lupa subscribe dulu video ini biar makin berkembang channelnya, dan jangan lupa like juga. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Action. Oke. Jadi tadi itu barang-barangnya adalah yang pertama yang harus dibeli adalah ini. Bisa lihat. Sebentar kita fokusin. Nah, ini ya. Ini namanya step down atau step up, buat tegangan arus volt DC. Nah, kalau step up itu untuk mengangkat volt. Jadi misalnya dari 5 volt diangkat sampai 6, 7, 8, pokoknya makin gede voltnya. Dan maksimalnya ini waktu itu gue sekitar 30 volt ini. Sekitar 30 volt dari 4, sekian ke 30 volt. Buat alat elektronik biasanya gunain banter-banter 3 volt, itu udah jarang yang pakai 3 volt, biasanya 5 volt ke atas. Makanya gue beli yang step up. Jadi dari 5 volt gue makainya yang 5 volt naik ke bisa ke 6 volt, bisa ke 7 volt. Udah, itu aja penjelasan buat step up atau step down ini. Yang lo butuhin lagi adalah ini LED buat ngetahuin berapa volt yang udah lo iniin. Ini ada 8 angka kan nih, 8 angka, 3 angka nih indikatornya, dan ini maksimal sama 30 volt harganya. Oh ya, tadi belum harganya ya. Ini harganya 13.000. Yang step down kira-kira 13.000. Paling mahal tuh 15 ribuan pokoknya. Dan ini gue dapetnya 13.900 rupiah, dan ini harganya 13.400 kalau nggak salah. Ada fotonya, nanti gue kasih lihat screenshotnya. Nah, ini udah 2 alat gue jelasin. Dan ini namanya jack banana, bukan jack banana tuh yang ini nih, banana. Kita lihat, kita zoom ya, kita fokusin. Nah, ini jack banana. Oke, kita mundurin lagi. Oke, nah ini buat ininya, pasangannya. Kenapa gue nggak beli? Gue belinya ininya doang, nggak beli ininya karena ya buat di sini juga bisa. Tapi ini sedikit kurang ya. Nggak tahu kurang kenapa ini. Kurang masuk aja. Kenapa kan nggak tahu. Pokoknya beli yang kayak gini dah. Kalau bisa sama lawannya juga. Karena ini nggak tahu kenapa nggak masuk dia. Apa ini kurang panjang ya?
Oh iya, ini ada sedikit selisih nih, nanti gue potong paling. Oke, ini namanya Jack Banana, pokoknya betinanya banana lah. Betinanya banana. Oke, ini gue taruh sini biar nggak hilang ya. Dan yang terakhir banget nih, ini bisa lo temuin di mana aja biasanya, alat elektronik. Nah ini namanya, nih nggak tahu gue namanya apa ya. pokoknya bentuknya gini dah. Saatnya kita ngerakit. Rakitnya simple ya, kalian harus butuh solder dan tali. Kita lihat di sini, kita butuh, ada kunci-kunci ya. Kita butuh ini, apa namanya, timah. Ini dulu kita singkirin lagi ya, apa-apa itu buat hiasan aja. Dan di sini kita butuh gunting alatnya. Pokoknya perhatiin dari langkah-langkahnya, jangan sampai ketinggalan, takutnya kalian malah susah sendiri. Oke, nih kita butuh 2 ini aja. Nah ini buat potong, dan jangan lupa korek. Lalu pertama-tama kita tuh nginin kabelnya. Kabelnya ada kabel, kita iniin ya, kita buka dulu. Nah nih, dan ini kan nggak ada, ini kita bakar. Nih cara nggak tahu gue dapet dari mana caranya. Dan ini kita potong ya, seharusnya jangan pakai gunting ya, ngerusak gunting soalnya. Pakailah tang potong yang beneran, jangan pakai gunting. Oke, ini tuh buat ke jacknya. Apa perlu di zoom dulu dah bos. Nah segini aja ya, biar lebih kelihatan ya. Jangan lupa flux. Oh nggak ada flux sih nggak apa-apa, tapi ini untuk mempermudah saat penyolderan. Yang pertama adalah kita perhatikan adalah nih, ada input dan output. Out itu kan keluar dan in itu masuk. Anda harus tahu itu. Input berarti kita akan masukin ini ke sini karena input. Misalnya ini 5 volt, nanti kita putar yang ini masuk keluar dari sini. Oke. Jadi kita fokusin lagi. Nah, ada. Jadi ini kita potong dulu biar sejajar. Oke. Inputnya, oh ya, positif dan positif negatifnya kalian harus colokin dulu ini. Tapi biasanya ya, yang udah masuk ke sini itu ini positif dan ini negatif. Aduh. Yang kabel putih ini positif dan ini negatif atau ground. Ini kabelnya putih nggak kelihatan ya, maaf. Oke, kita solder ya langsung. Karena ada positif minusnya juga di ini ya, perhatikan. Takutnya kalian salah nanti malah konslet di sininya. Oke, di IC-nya biasanya. Oke, data fokus. Pertama-tama kita kasih flux dikit. Flux nih buat di positifnya.
Oke, jadinya guys, oke jadinya seperti ini bisa lihat, kita zoom. Jadi seperti ini, negatif ke negatif, positif ke positif. Nanti posisinya gue pasang di sini. Nah, di situ kalian butuh kabel yang cukup panjang. Seginilah kabel, yang harus panjang-panjang. Seperti tadi biasa, korek. Kita iniin. Aduh panas. Ini dilakukan dengan secara cepat. Oke. Oke. Kan ini juga ada outputnya, itu ada min plusnya. Oke. Nah, out dan minnya ada min dan plus. Oke. Ini sebenarnya salah, merahnya harusnya di sini, nggak apa-apa. Karena nanti kan kita bakal kasih cover di sini, nggak apa-apa. Dan ini yang merah itu usahain itu positif. Ini positif, ini kurang panjangnya kabelnya, kita balikin lagi nih posisi ini ya. Nah, ini kita segini aja. Ini kita turun sedikit, bentar. Tidak terlalu terang cahayaannya, ini kurang panjang, kita bakal lagi sepanjang-panjang mungkin, secukupnya lah, jangan panjang-panjang banget, oke enak. Bentar. Oke, udah, ini kurang dikit, kelebihan kita potong. Oke, ini seperti ini, dan ingat positifnya usahain merah, positifnya ini merah. Nih udah positifnya merah, kita delete seperti ini. Dan positifnya minusnya atau ground ya, kita delete juga seperti tadi. Nah, ini seperti ini udah hampir jadi. Sebenarnya ini udah jadi, tapi kan kita nggak ada ininya dulu. Kita solder dulu. Kita solder dulu. Kenapa jadi cadel? Oke, ini udah ada lagi. Ini tadi kita udah ngerakit, dan ini gue bawa ini. Sebentar, ini kita rapiin supaya tidak ribet. Oke, ini udah jadi sebenarnya. Tapi kan, oh ya, saya hampir lupa, Pak. Ini belum kita pasang. Seperti biasa, ini plus dan ini minus atau ground. Yang merah plus dan yang hitam ground.
Nah, caranya masangnya ini, karena kabelnya ada dua, ada yang kabel 2, ada yang kabel 3, ada yang kabelnya banyak, tergantung. Ini kita masukin di area bebannya nih, masukin di beban, dan ini juga masukin di beban. Karena ini udah tersolder, kita solder lagi. Oke, udah jadi. Ini udah jadi, dan ini ada stop kontak. Kita pakai casan biasa, casan HP. Kita colokin dulu, dan ini udah gua modifikasi. Nih. Kita colokin, kita tes dulu dengan namanya. Ini kita singkirin dulu korek dan timahnya dengan multimeter, dan fluxnya jangan lupa ditutup, takut ada debu-debu yang menempel di sini. Ini ada multimeter ke DC volt. Ini ada DC volt yang ini yang harus bolak-balik, dan ini harus searah. Nggak salah. Dan ini ada ukur, sebentar, yang kita ukur ini adalah ini positif, dan ini negatif yang hitam. Kalau ininya angkanya min, berarti itu terbalik. Kalau angkanya tidak ada min, ini seperti ini, itu berarti tidak, berarti benar gitu tadi. Dan kalau kayak gini kita kebalikin, hasilnya terbalik. Ini terhitung di dia itu 5,9 atau 10 volt DC. Nah, kalau kita masukin ke sini, dan ini juga otomatis seharusnya akan menyala. 4,7. Coba kita cek apakah benar. 4,7. Ya, benar sekali. Oh ya, satu hal, jangan sampai dia bersentuhan. Ini kita ini, set hujan bosku. Ini 4, ya. Aduh, ribet sekali saya ya. Sekian ya, 47 sekian lah ya. Dan sebentar, kita punya obeng yang kemarin kita kita bikin. Nah, ini kita bisa naikin voltnya dengan menggeser yang ini. Oke. So, dia naik. Naikin. Nah, ini nurun. Bisa nurun. Nah, ini dia naik, baru naik ya. Sebentar. Udah susah ya mesinnya. Ini 5 volt, 6 volt, 7, 9, 10, 11, 12 volt, 17, 22, 23, 24 volt. Dan kita coba tes apakah benar dengan multimeter 12. Aduh. Sorry. Gak baca tadi dia. 25,12. Ini ketelitiannya lebih lebih kurang akurat ya. Tapi untuk 25 volt
ini dia udah kebaca 25 volt, dan di sini 25 volt, 5, dan di sini tertulis 25 volt 25 volt, 2 sampai 1 volt. Oke. Ini belum selesai sebenarnya. Udah selesai sih, sampai sini udah selesai. Tapi gue mau lebih ini lagi, kasih covernya. Nanti gue kasih fotonya berapa kali berapa pakai triplek. Nggak usah gue videoin karena video ini udah terlalu panjang. Oke, langsung kita ke penutup aja ya. Let's go. Oke, ini udah kelar kita. Ininya maaf, taruh goyang-goyang, masih goyang-goyang. Oke, ini udah kelar, udah kayak gini nih, udah mantep dah. Soalnya gue bikin di samping ini karena nanti bakalan naruhnya kayak gini, biar gampang saat ngatur voltnya nih. Mau 5 volt, mau 5 volt, berapa gitu, 5 volt, 6 volt, atau sampai 12 gitu kan, 12 volt. Sampai 12 volt. Coba kita cek di sini. Ini jangan lupa, jangan kebalik nggak apa-apa sih, tapi min jadinya 12,4. Ini masih akurat ya berarti. Nah, ini kita punya ini yang tegangannya kalau nggak salah 12 volt atau 6 volt gitu. Coba kita tegangannya kita ini udah masuk ya, dan kita kecilkan. Ini banyak banget obeng. Kita pakai di 6 volt, coba 6 volt. Volt pas. Oke, ini ada VCC itu plus dan ground itu min. Kita lihat. Oke, nyala ya. Oke, dia nyala. Oke, berarti ini berhasil. Percobaan kita berhasil kali ini. Oke, kita penutupan ya. Oke, langsung ya, let's go. Oke, kali ini udah kelar project kita, yaitu membuat power supply variabel, dan ini dia bentukannya. Wah iya, ini kita kasih lubang buat ngatur volt-voltnya. Ini coba seperti tadi kita jelasin. Ini minnya terlalu kecil, jadi susah. Nah, kita bisa teratur dari sini. Ini berapa tadi tuh? 6,5 volt, sekian kan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini biar makin semangat juga gue bikin macem-macem barang lagi, alat-alat yang berguna. Oke, jangan lupa subscribe yang penting, karena kebanyakan dari kalian nonton doang, nggak subscribe. Oke, sekian dari gua. Happy weekend, bye bye.